Halo, selamat pagi teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari para pejuang psikosomatik. Pertama adalah Ibu Endang. Dok, saya usia 60 tahun, dapat obat racik dengan alprazolam. Kenapa ya kok obat racik nggak secepat alprazolam reaksi untuk mengatasi cemas panik? Saya baru seminggu minum obat racikan dari psikiater, setelah minum kok rasanya aneh ke badan. Apa karena saya baru minum? Kalau cemas minum alprazolam, hilangnya cepat. Sayangnya, alprazolam cuma diresepkan untuk malam. Tapi saya cemasnya sering pagi atau siang. Mohon solusinya. Jadi gini, alprazolam itu kan memang kita resepkan, dokter jiwa itu biasanya untuk kasus-kasus gangguan cemas panik. Jadi kalau kita bicara tentang obat, memang yang paling utama itu adalah obat cemas panik itu digunakan untuk mengatasi cemas panik segera. Ya, bukan untuk yang rutin biasanya. Namun, pada beberapa kasus kita membutuhkan obat cemas rutin. Itulah mengapa alprazolam sering juga diracik bersama obat lain. Misalnya obat antidepresan, antipsikotik, atau obat cemas non benzodiazepin seperti buspiron yang merek dagangnya itu Chieti gitu ya. Itu memang sering diresepkan oleh beberapa dokter. Tujuannya adalah agar si pasien tidak terlalu tergantung dengan alprazolamnya dan bisa membantu dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau masalah mau diminum pagi, siang, malam, itu sebenarnya alprazolam bisa kapan aja. Cuman karena efeknya seringkali mengantuk, maka diberikannya di malam. Tapi kalau kasusnya berat, anxiety paniknya berat, diberikan di pagi, siang, sore, boleh. Itu dikonsultasikan lagi ya ke dokternya ya. Psikiater tempatku konsul selalu terburu-buru, jangankan ngasih arahan, bahkan sekali tanya keluar apa saya langsung sudah itu kasih resep obat. Saya bela-belain pakai umum dengan harapan bisa dapat lebih lega setelah konsul. Cuma ditanya sekali keluar langsung kasih resep. Kalau dokter spesialis lain yang sakit raganya mungkin nggak ngaruh. Kalau sekali tanya langsung kasih resep, kecewanya bayar mahal, nggak ada senyum di bibirnya. Jangankan memotivasi. Ya memang ini adalah sesuatu hal yang mungkin banyak juga dialami ya. Karakter dokter kan beda-beda gitu ya. Ada yang memang lebih pengen cepet gitu. Begitu juga psikiater. Walaupun psikiater itu dianggap punya kecenderungan ya mengobati secara psikologisnya juga, bukan cuma dengan obat. Tapi banyak teman-teman dokter jiwa juga yang cepat gitu obatinnya. Jadi dapat asal tanya langsung kasih resep, asal tanya langsung kasih resep gitu ya. Nah memang biasanya sih kalau saya lihat yang seperti ini tuh yang penting kuantitasnya banyak gitu ya. Ada sebagian memang begitu. Kalau kita ngobrol dengan beberapa senior juga ada sebagian mereka bilang ya yang penting pasiennya banyak dilayani karena mereka ingin melayani lebih banyak pasien. Nggak salah juga gitu ya. Sedangkan kalau saya memang di dalam praktek kita batasin. Karena setiap pasien diberikan waktu 25 menit sampai 30 menit paling lama. Memang tarifnya lebih mahal terkadang daripada kebanyakan psikiater. Mungkin lebih mahal sekitar 25% sampai 30%. Tapi ya memang begitu. Jadi ada untung dan ruginya lah. Ya, kadang-kadang ada perbedaan. Nah, ada yang memang kebanyakan butuh obat saja. Tapi kalau buat orang yang butuh dengan psikologis juga, dengan artinya tujuannya untuk bukan cuma obat tapi secara psikologis, maka bisa sih bantu dengan obat dan psikolog. Misalnya kalau Anda pengennya tetap dengan obat dokter tersebut karena cocok tapi kok nggak banyak ngomongnya, ya udah cari psikolog gitu. Atau pindah dokter yang mungkin prakteknya lebih nggak terlalu ramai gitu. Kalau udah nggak ramai tapi juga masih sebentar juga ngomongnya gitu, cuma di bawah 5 menit, ya mungkin cari dokter lain gitu kan. Sebenarnya banyak pilihan dan itu ada di Anda, di pasien. Kita tuh dokter cuma bisa menerima pasien ingin membantu. Pilihan terhadap siapa mau diberikan obatnya, kemudian juga pasien itu bisa memilih, dalam artian dia bisa memilih dokternya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kalau ditanya bagaimana cocok-cocokan obat, sebenarnya itu berkaitan dengan kalau misalnya teman-teman itu dikasih obat oleh dokter, maka kita lihat tuh jangan buru-buru. Psikiater tuh obatnya bukan kayak obat penyakit dalam gitu ya, atau dokter neuro yang cepat kalau untuk mengatasi nyeri gitu. Dia itu butuh berproses.
semua antidepresan rata-rata kalau dimakan di hari pertama itu nggak enak. Nggak ada yang bilang, anak lu makan antidepresan langsung lega, bahagia, depresi hilang. Nggak ada tuh. Antidepresan biasanya baru berdampak tuh sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Di hari-hari pertamanya nggak enak banget. Ada rasa mual lah, ada nyeri kepala kadang-kadang seperti ngonde, ya, berat gitu di kepala tuh. Bahkan ada beberapa yang membangkitkan rasa cemas. Makanya dalam konteks seperti itu, psikiater yang bergerak di bidang psikosomatik seperti saya, biasanya kita menggunakan dosis kecil. Ya, bukan dosis besar. Karena mau pelan-pelan. Pak Doni bertanya, "Dok, tolong bahas Valdoxan." Valdoxan itu adalah agomelatin, obat antidepresan yang sangat disukai di Eropa, ya. Dia itu keluaran dari negara Prancis, ya, dari suatu perusahaan keluarga. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah jadi keynote speaker-nya mereka, ya. Saya pernah jadi KOL-nya mereka. Saya pernah diajak untuk berkunjung ke Paris, ya, untuk mendapatkan ilmu terkait dengan agomelatin ini. Nah, cuman sayangnya di Indonesia ini agomelatin ini kurang mempan, ya, untuk mengatasi depresi. Kalau di Eropa mempan, ya, karena kan konsepnya dia itu adalah memperbaiki salah satunya sistem melatonergic. Sehingga Valdoxan itu biasanya diberikan di malam hari untuk membantu pola tidur yang lebih baik. Jadi ini salah satu yang penting untuk diperhatikan gitu ya oleh kita gitu. Nah, bagaimana dok? Kalau dari penelitian Cipriani tahun 2019 dan diperbarui oleh beliau di tahun 2012 ya kalau nggak salah itu menyebutkan ada 3 antidepresan yang paling baik ya. Yang pertama itu adalah ini agomelatin, mirtazapin dan vortioxetine, Brintellix, Remeron ya, mirtazapin atau Mirzap di Indonesia, dan Valdoxan. Jadi 3 besar obat antidepresan yang dianggap punya efek paling baik dengan efek samping dan tolerabilitas yang paling baik. Tapi ya cocok-cocokan, ya tiap orang bisa beda. Ya ini aja sedikit ya. Kalau yang diberikan obat itu dan cocok bagus dong, apalagi kalau punya gangguan tidur. Ini Gelis Cipta Asih. Umur saya 34 tahun, berat badan saya 98 kilo. Buset, tingginya berapa nih Bu? Apa ibu apa bapak ini? Ya, nggak ada tebutannya nih. Telinga saya berderu dan sering merasa pusing seperti vertigo. Nah, kalau gejalanya seperti ini, pertama harus cek dulu ke THT. Udah baik atau belum? Kondisinya kenapa gitu ya. Sudah hampir 6 bulan saya merasa seperti ini dok, hilang muncul. Nah, kalau hilang muncul kembali, bisa jadi karena faktor-faktor non-medis yang terkait dengan THT-nya dan sarafnya. Ada beberapa kasus terkait dengan psikosomatik juga, cemas seperti ini. Walaupun kasus cemas dengan gejala-gejala berdenging, vertigo-like syndrome itu memang nggak terlalu banyak. Tapi kita sudah semakin lihat, sekarang semakin banyak ya. Saya pernah beberapa kali menggunakan judul vertigo-like syndrome, keliengan pada beberapa judul video di YouTube saya. Teman-teman boleh cari gitu ya. Saya memang memiliki MAH, ya, sering merasa panas di tenggorokan kembung dan gejala sering merasa takut. Sudah menemui beberapa dokter THT tetapi dan pusingnya tidak hilang. Nah, berarti sudah melakukan ya. Bisa saja sih ada beberapa kasus gangguan seperti ini tuh dikaitkan karena lambungnya yang tidak nyaman, dia mengalami peningkatan asam lambung dan peristaltiknya itu juga kurang baik, akhirnya menyebabkan gejala-gejala terkait dengan keluhan vertigo dan mendenging ya. Dan itu dikaitkan dengan vagus, saraf vagus yang memang terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Ria Manik, nama saya Ibu Mikaria, 53 tahun, keluhan gak bisa tidur dan susah nyenyak, gelisah sudah ada 3 tahun. Waduh, lama juga nih. Awalnya dibilang asam lambung, gastritis, tapi lambung saya sudah lumayan. Sesudah minum obat lambung, tapi tidurnya tetap belum stabil. Apa saya mengalami cemas dan panik? Tapi dokter psikiater sudah kasih obat cemas selama 7 bulan ini. Memang ada perubahan. Kenapa jari kelingking saya agak bengkak? Wah, kalau jari kelingking bengkak, itu beda lagi Bu. Ya harus dicek.
jangan-jangan ada pembengkakan karena jatuh atau apa. Saya sendiri nih kelingkingnya nih kurang bagus nih, gara-gara waktu itu pernah kayak kena, bukan jatuh sih, cuman kayak begitu terus ada kegeser gitu ya. Nah sampai sekarang tuh memang kadang baik, kadang nggak terlalu baik gitu. Itu kayak peradangan yang memang seringkali di sendi itu suka sulit ya. Apalagi di sendi-sendi kecil seperti ini. Jadi harus dicek lagi. Yang dikasih dokter psikiater Lepsepam, Puridoxin untuk malam, Calmette dan Pyridoxine kali ya, itu vitamin kan, vitamin B6 ya, B6 Pyridoxine itu ya. Kalau cyanocobalamin kan B12. Lexepam ini bromazepam ya, obat anti cemas. Nah, Calmette itu alprazolam ya. Jadi cemasnya dan lambung ya, kebanyakan diberikan obat cemas ya, boleh aja sih ya, tapi perlu dengan pengawasan dokter ya, karena kalau misalnya kondisi penggunaan obat-obat cemas seperti ini memang harus atas persetujuan dokter jiwa dan diawasi, karena kalau enggak nanti kitanya suka main minum sendiri begitu ya. Perlu diobati juga dasarnya, gangguan lambungnya itu memang betulan terkait dengan situasi tertentu atau tidak. Maka daripada itu perlu diperhatikan juga. Nah, kalau ditanya, pertanyaan terakhir adalah apakah berapa lama sih obat-obatan tersebut bisa berdampak ya? Sebenarnya tergantung. Seperti ibu tadi, Ibu Mikaria kok sudah lama nih 3 tahun. Saya bertanyanya begini, apakah dengan obat-obatan yang ibu makan itu ada perbaikan? Kalau ada perbaikan, berarti sebenarnya obatnya membantu, tapi ibu tidak bisa lepas dari obat tersebut. Harus minum obat itu terus-menerus. Nah, kalau begitu, maka sebaiknya melakukan suatu cara-cara non-obat yang bisa membantu relaksasinya. Nah, ini yang susah sebenarnya. Karena banyak dari kita itu nggak terlalu mau melakukan hal lain selain pada makan obat gitu. Jadi maunya makan obat aja gitu ya. Cara-cara relaksasi itu kan banyak banget, tapi sebenarnya agak sulit dilakukan kalau nggak konsisten. Kayak olahraga aja gitu kan, nggak semuanya orang suka olahraga. Saya ini habis olahraga, tapi kadang-kadang juga males, lemes, banyak kerjaan lain gitu. Itu yang seringkali membuat kita kesulitan untuk konsistensi. Belum ditambah dengan pikiran yang seringkali overthinking. Makanya ini mungkin di belakang saya ini ada The Book of Overthinking yang bisa teman-teman beli. Itu ada linknya untuk pembelian bukunya. Dan itu seringkali menjadi problem gitu. Bagaimana ya menghilangkan pikiran overthinking padahal udah makan obat. Biasanya sih obat membantu dulu, kemudian nanti berproses untuk lebih baiknya. Demikian apa yang bisa saya jawab kali ini. Nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan teman-teman lainnya, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Tetap salam ikhlas, sabar, dan sadar. Mantra kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.